Ini adalah kopi sistem tanam pagar, ya, kopi robusta di Provinsi Jambi, tepatnya di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci. Ini jaraknya 0,5 meter ya. 0,5 meter itu artinya kurang lebih setengah meter dari antar pohon yang satu ini ke pohon yang satu ini. Nah, bagaimana cara merawat tanaman sistem pagar ini? Sebenarnya menerapkan sistem tanam pagar ini perawatannya cukup sangat mudah ketimbang kita menanam dengan cara sistem konvensional. Namun di video ini saya tidak menjudge atau menyalahkan sistem tanam konvensional. Saat ini video ini dibuat agar kita mengedukasi teman-teman atau sharing lah ya, bahasanya yang lebih tepat. Untuk perawatannya, kalau ini kan usianya mau masukin usia 9 bulan. Mungkin teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, itu gulmanya saya cangkulin atau saya garuk menggunakan cangkul. Jadi untuk perawatan yang paling penting itu bukan pupuk ya. Tapi perawatan paling penting di usia muda tanaman kopi adalah rumput. Nah, kebetulan saat ini ada pertanyaan lah. Di kebun saya ini rumputnya udah tebal sekali. Ini karena di bulan 11 saat ini saya itu, maksudnya kami di Provinsi Jambi itu memasuki musim hujan. Nggak tahu ya di daerah lain itu hujannya bagaimana. Kalau di sini hujannya hampir setiap hari, sehingga gulma yang seperti ini sangat cepat sekali tumbuhnya. Ya, nah ini kelihatan nih bekas kami garuk kemarin menggunakan cangkul. Jadi kembali lagi kepada topik awalnya, bagaimana cara kita merawat? Apakah pupuk, ataukah pengolahan lahan, atau apa yang paling penting di dalam penerapan atau perawatan sistem tanam pagar kopi mau robusta ataupun arabica di usia muda? Karena musim hujan, jadi kita tidak perlu memberikan yang pertama pupuk nitrogen. Ya, yang perlu kita adalah kalsium, kalium ataupun fosfat. Nah, terus kita harus mengatur pH tanah. Terus kita menggunakan dengan kapur dolomit. Itu. Selanjutnya adalah pengendalian gulma yang paling terpenting dari yang paling penting. Ya, ingat pengendalian gulma. Apakah gulmanya harus kita bersihkan ya? Kita lihat. Ini dari sini ke situ. Itu jaraknya kurang lebih hampir 4 meter ya. Di tengah ini saya tanamin juga beberapa batang kopi. Nah, bukan di lorong ini yang kita bersihkan, bukan semuanya. Ini kita biarin aja, mau tebal mau apa terserah. Jadi yang paling terpenting adalah di ujung tajuk ya. Ini kan ada ranting kopi. Nah, di ujung sini. Nah, di ujung ranting. Karena kalau rantingnya di sini ya, menurut sepengetahuan saya, akarnya itu udah nyebar tuh. Akarnya udah berkembang biak di bawah sana, mau baik akar serabut ataupun akar tunggangnya itu udah nancap ke dalam, sehingga dia itu membutuhkan nutrisi, mencari nutrisi sampai ke ujung sini, ke ujung tajuknya ini ya. Jadi ke ujung tajuknya dia mencari nutrisi, sehingga petani mewajibkan untuk membersihkan gulma di ujung tajuk ini. Jadi kalau di bedengan di sini itu dibiarin saja sampai tajuk ini melebar ke dalam lorong-lorong bedengan seperti itu. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya sampai sini ya. Ini kita berbagi, sharing, bukan mengajari. Saya juga, ini lahan saya adalah uji coba. Lalu apakah tanaman ini terlalu rapat? Nah, maksudnya antar barisan itu terlalu rapat nggak? Menurut saya, ini ya, saya uji coba itu kurang lebih 4.000 sampai 6.000 batang. Mungkin bisa dicek di reel video saya atau di video panjang saya. Ini kita lihat ya, yang udah besar ya. Di situ. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Bahkan saya memelihara ini ada tunas baru. Saya pelihara satu. Nah, jadi kalau jaraknya 0,5 di dalam barisan, maka sebaiknya kita memelihara
satu tunas. Tidak boleh lebih 2 ataupun sampai 3. Karena kenapa? Karena pertumbuhan buahnya itu akan sangat turun drastis. Nah, bahkan banyak tanaman yang mati karena terlalu rimbun. Sebab kalau tunasnya terlalu banyak, maka tanah itu menjadi lembab. Walaupun rumputnya tidak akan tumbuh nantinya di kemudian hari, tetapi tanah lembab akan menyebabkan banyaknya nematoda ataupun jamur-jamur yang tidak baik untuk akar pada tanaman kopi. Oke, nah yang kita harapkan dari tanaman pagar ini bukan buah dari kiri ke kanan ini, tapi buah yang ke dalam bedengan atau maksudnya ke dalam lorong bedengan ini. Nanti tanaman itu dia akan hidup, jadi dia akan mencari kemana arah angin, kemana arah matahari. Ini akan memanjang ke sini, ya. Yang ini sebelah kanan saya ini ya, tangan saya ini akan memanjang ke sebelah kiri. Coba aja Anda lihat, dia akan memanjang ke sebelah kiri dan kanan. Nggak ada aja memanjang ke sini, dia pasti pendek tuh. Nah, namun dia yang di sini dia tetap berbuah, di dalam barisan dia tetap berbuah, tetapi buahnya ya tergantung pemupukan kita nantinya di kemudian hari ya. Itu di masa pembuahan atau pembungaan. Ketika dia ranting ini bertemu dengan rantingan di sebelah, ranting kanan akan bertemu ke rantingan kiri, dia akan saling menaungi. Jadi kita tidak perlu pakai naungan yang terlalu banyak. Lihat ya, ini tidak ada naungan dan saya tidak menggunakan naungan yang terlalu banyak. Itu pohon-pohon besar, kalau teman-teman lihat, ini udah saya bunuh ya. Udah saya kelupasin kulit-kulitnya agar nanti mati dengan sendirinya. Dia akan bertemu, jadi saling menaungi. Nah, hal inilah yang diterapkan oleh orang-orang di luar negeri sana. Contohnya seperti di Brazil, di Kolombia, Vietnam, ataupun di daerah-daerah lainnya. Nah, ada juga teman-teman yang menanam jaraknya maksudnya 1 dikali 3 meter. Boleh, itu tidak salah, itu benar. Tapi yang lebih terpenting di dalam menanam sistem tanaman pagar ini, mengatur jarak tanam dan juga mengendalikan gulma. Jadi pupuk itu terakhir. Pupuk itu kita berikan setelah tanaman itu kita analisa apakah dia ini butuh makanan apa nih. Nitrogen kah, fosfat kah, kalium kah, kalsium kah, boron kah, atau apa. Jadi kita harus mempelajari dulu. Jangan asal beli pupuk. Jadi misalnya kita beli Ponska karena ada pupuk subsidi Ponska, ya udahlah, mumpung musim hujan kita pupukin. Bukan seperti itu. Nah, jadi pemupukan itu tergantung dari kebutuhan tanaman ini, juga umur dari tanaman tersebut. Jangan sampai berlebihan dan juga harus tepat dengan takaran. Ya, teman-teman ya. Ini saya uji coba di lahan ini, lahan saya itu sampai ke atas bukit ya. Nah, saya uji coba di lahan saya ini, lahannya miring, memang di atas bukit. Nanti saya akan bikin video selanjutnya, video yang ada tanaman saya yang di atas bukit itu tanahnya tanah liat, ya, tanahnya tanah liat. Teman-teman bisa lihat pertumbuhannya. Ini saya akan jelaskan sedikit bahwa sebelum saya melakukan pembersihan gulma, itu saya melihat jadwal dari tanggal kapan musim hujan. Jadi kalau kayak bulan Agustus kemarin kan musim panas tuh, nggak ada curah hujan, cuma rintik-rintik. Jadi gulmanya akan saya biarkan dulu dan tidak akan saya garuk di sekitar batang kopi. Kenapa? Karena untuk menjaga kelembapan dari tanaman kopi tersebut, tanahnya maksudnya, bukan tanamannya. Jadi menjaga kelembapan dari tanah yang ada di sekitar kopi tersebut. Lalu setelah memasuki bulan 9, pertengahan bulan 9, barulah saya garuk menggunakan cangkul. Dan ini saya garuknya pada bulan 10. Saya tidak menggunakan herbisida dan kurangi menggunakan racun rumput. Ingat, kita menggunakan racun rumput hanya pada saat membuka lahan, bukan saat tanaman itu sudah ditanam. Karena racun rumput tidak baik untuk tanah dalam jangka panjang, dan juga
tidak baik untuk perakaran dari tanaman yang sudah tertanam, karena bisa menyebabkan tanaman itu stres, bahkan hingga penyebab mengakibatkan fatal, yaitu kematian pada tanaman kopi. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dengan apa yang saya sampaikan, dan saya bukan mengajari dan saya juga tidak menyalahkan sistem konvensional. Ini adalah uji coba. Nanti perkembangan selanjutnya akan saya update di dalam channel ini juga. Silahkan ditunggu video-video selanjutnya dari channel kami. Salam hormat petani kopi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.